Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Siapa umat Islam, siapa umat manusia yang paling berbahagia pada pagi hari ini kecuali umat Islam yang sedang menyerukan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa lisan dan bahasa hatinya sebagai realisasi dari keyakinannya kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir bergema di mana-mana, mengalun-alun, sayup-sayup kedengaran, diucapkan oleh seluruh umat Islam yang telah lulus melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Mereka telah mampu mendisiplinkan dirinya, tunduk dan taat kepada aturan Allah. Imannya telah dimenangkan dari hawa nafsunya, dan hati nuraninya telah dimenangkan terhadap bisikan syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Yang dimaksud dengan hari raya Idul Fitri adalah hari raya kesucian di mana seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh telah dianggap suci bersih oleh Allah karena dosanya telah dihapuskan oleh Allah. Kawaladathu ummuhu, seperti mana baru dilahirkan dari perut ibunya, dan dia berhak mengucapkan minal aidina wal faizin, yang artinya semoga kita kembali termasuk orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang berhasil meraih kemenangan, maghfirah, berkah, rahmat dari bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Siapa yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri? Tentu tidak semua orang berhak merayakan hari raya Idul Fitri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal Idul Fitri liman kana labisal jadid, walakin li'idul fitri liman kana ta'atuhu yazidu." Hari raya bukan diperuntukkan bagi orang yang berpakaian serba baru, perabotan rumah serba baru, perhiasan serba baru, tetapi hari raya khusus diperuntukkan bagi orang yang dengan berpuasa maka bertambahlah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu siapa yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri itu? Pertama, orang yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri adalah orang yang telah berpuasa sebulan penuh. Mereka melaksanakan ibadah puasa didasari karena iman, keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa didasari karena iman, keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, orang yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri adalah orang yang telah membayar zakat fitrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumul 'abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya zakatal fitri." Puasa hambaku itu akan tergantung antara langit dan bumi sebelum dia membayar zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu mulai diwajibkan? Sejak awal Ramadan sampai selesainya sholat Id, itulah waktu yang ditentukan untuk membayar zakat fitrah. Ya Allah, telah saya rasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Ya Allah, telah saya rasakan bagaimana penderitaan orang fakir miskin. Sebagai rasa kepedulian saya terhadap mereka, maka saya bayarlah zakat fitrah. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Yang ketiga, orang yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri adalah orang yang memperbanyak takbir di malam hari raya Idul Fitri. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kamu sempurnakan bilangan puasamu 29 atau 30 hari, maka agungkanlah Allah, besarkanlah Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Ya Allah, telah saya rasakan semuanya. Bagaimana penderitaan orang miskin, bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Kalaulah tidak karena pertolonganmu, kalaulah tidak karena ridhamu, sulit bagi kami untuk melakukan perjuangan yang berat ini. Sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Allah, kami kumandangkanlah takbir memuji kebesaranmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Yang keempat, orang yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri adalah orang yang melaksanakan salat Idul Fitri 2 rakaat, kemudian diiringi dengan 2 khutbah, merupakan bagian dari kesempurnaan salat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari raya memerintahkan seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan kepada seorang wanita yang lagi haid pun Rasulullah perintahkan untuk pergi ke sana mendengarkan 2 khutbah meskipun mereka tidak melaksanakan sholat. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Yang kelima, orang yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri adalah orang yang melaksanakan silaturahmi di hari raya Idul Fitri. Silaturahmi adalah menyambung kasih sayang, menyambung silaturahim antara seorang anak dengan ibunya, antara seorang istri dengan suaminya, antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Karena sebuah riwayat menjelaskan ada 3 golongan orang yang puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sebuah riwayat menjelaskan di Arab Saudi ada seorang anak muda yang membawa ibunya ke rumah sakit untuk berobat. Setelah sampai di rumah sakit, anak muda itu langsung membawa ibunya ke ruang dokter. Setelah masuk, ibu dokter
mempersilahkan anak muda dan ibunya untuk duduk. Anaknya duduk, tapi ibunya tidak mau. Tiba-tiba ibunya mengamuk di ruang dokter. Semua barang-barang yang ada di meja beliau campakkan. Pas bunga, pena, buku dilemparkan. Alas meja ditarik dan dikoyak oleh ibunya. Ketika itu anaknya berusaha memegang tangan ibunya. Kemudian tangan anaknya ini dipegang, digigit oleh ibunya. Dan muka anaknya diludahi oleh ibunya. Heran dokter. Lalu dia bertanya, "Anak muda, ini siapa?" "Ini adalah ibu kandungku, wahai ibu dokter." "Sejak kapan ibumu seperti ini?" "Sejak saya masih kecil, bu dokter, sampai sekarang." "Kamu kok ada, gimana ceritanya?" "Dulu kakek dan nenek memaksa ibu untuk menikah dengan seorang laki-laki yang pada akhirnya dia tidak bertanggung jawab. Pada saat aku berada dalam kandungan ibu, aku dan ibu ditinggal oleh ayah pergi entah kemana." "Lalu sejak kapan kamu merawat ibumu seperti ini?" "Sejak saya kecil sampai sekarang, bu dokter. Ibu mau mandi, saya mandikan. Setiap hari, siang malam, saya sibuk mengurus keperluan ibu. Bahkan saat ini pun, saya membawa ibu ke dokter untuk berobat." "Jadi ibumu gila ya?" "Ya, ibu saya gila. Ibu saya depresi karena ditinggal oleh ayah." Kata bu dokter, "Wahai anak muda, bagaimana mungkin engkau bisa merawat ibumu sedemikian hebatnya, sementara ibumu gila? Bagaimana mungkin engkau bisa merawat ibumu sedemikian luar biasanya, sementara ibumu kan tidak tahu kepada engkau siapa?" Apa jawab oleh anak muda ini? "Bu dokter, saya tahu ibuku tidak tahu bahwa aku ini siapa. Aku tahu, bu dokter, bahwa ibuku tidak mungkin tahu bahwa aku adalah anak kandungnya. Tapi Allah tahu bahwa aku adalah anak kandung dari ibu ini. Dan Allah menyuruhku untuk selalu berbuat baik kepada ibuku dalam bentuk apapun ibuku. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, berbuat baiklah kepada ibumu apabila ibumu dalam keadaan usia tua dan berada dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kau berkata ah kepada ibumu, dan jangan sekali-kali kau membentaknya. Dan ucapkanlah perkataan yang mulia kepada ibumu. Bukan perkataan yang baik Allah perintahkan, tapi perkataan yang mulia, perkataan yang lebih tinggi nilainya daripada perkataan baik. Itu yang harus kita ucapkan kepada kedua orang tua kita. Ini adalah perintah Allah berdokter kepada saya, sehingga saya wajib mengurus ibu saya dalam keadaan apapun kondisi ibu. Mendengar jawaban anak muda ini, ibu dokter tertunduk, air matanya mengalir deras, dan dia pun berkata, "Wahai anak muda, selama ini aku sudah banyak mendengar nasihat ini yang masuk ke dalam telinga saya. Selama ini saya sudah banyak mendengar ustadz, kiai, ulama yang menyampaikan nasihat ini kepada saya, tapi tidak ada satupun yang masuk ke dalam hati saya. Tapi kali ini dengan jawabanmu anak muda yang penuh dengan hikmah, benar-benar menusuk ke dalam hati saya. Jawabanmu benar-benar membuat hati saya bergetar. Terima kasih anak muda, kau telah menyadarkan saya pada hari ini." Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, ketahuilah
bahwa hari ini mungkin ibu kita tidak gila seperti ibu dari anak muda tadi. Tapi mungkin ibu kita hanya cerewet. Cerewet karena saking sayangnya kepada kita anaknya. Ibu kita itu sekolahnya rendah, tidak seperti kita sarjana. Tapi kenapa kita begitu mudah menyia-nyiakan ibu kita? Kita jarang menyapanya, kita jarang duduk bersamanya. Padahal kata Rasulullah SAW, sesaat kita duduk bersama ayah ibu kita, maka Allah akan turunkan keberkahan kepada kita. Kita lebih menyayangi anak istri kita dibandingkan ibu. Kita lebih memperhatikan anak istri kita dibandingkan dengan ibu. Padahal kalau hari ini kita menjadi orang sukses, punya pekerjaan bagus, punya pangkat jabatan tinggi, punya gaji besar, demi Allah itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi demi Allah itu semua karena doa dari seorang ibu yang tulus kepada anak-anaknya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan ibu kita hari ini. Kalau itu kita lakukan, maka meskipun ibadah kita kepada Allah sempurna, ibadah haji dan umrah berkali-kali kita lakukan, sholat 5 waktu terjaga lengkap dengan sholat sunnah rawatibnya, puasa wajib, puasa sunnah Senin Kamis kita laksanakan, infak, sedekah setiap hari kita lakukan, tapi sudah bertahun-tahun kita tidak menyapa ibu kita. Sudah bertahun-tahun kita tidak duduk bersama ibu kita. Bahkan ada yang puluhan tahun tidak pernah menyapa ibunya. Maka kalau ini kita lakukan dan menyebabkan ibu kita tergores hatinya, sakit hatinya, maka demi Allah semua amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah kepada kita ini bersyarat tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka daripada orang tua kita. Oleh karena itu kaum muslimin, di hari yang mulia ini, di hari yang berbahagia ini, jangan kita siksa ibu kita dengan kerinduan yang dalam kepada anak-anaknya. Jangan kita buat ibu kita panjang leher karena menunggu kedatangan anak dan cucunya. Kalau hari ini kita punya kesempatan untuk pulang, pulanglah. Temui ibu kita yang mungkin hanya kesempatan sekali saja. Kita cium tangan ibu kita, minta maaf, gembirakan hatinya, buat ibu kita tersenyum karena kita. Oleh karena itu, di hari raya Idul Fitri ini, hal seperti ini harus kita pulihkan, harus benar-benar kita sambung kembali silaturahmi antara seorang anak dengan seorang ibu. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Yang kedua, golongan orang yang puasanya ditolak oleh Allah adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Kaum muslimin, ketahuilah bahwa seorang wanita apabila dia belum menikah, maka surga berada di telapak kaki ibunya. Namun apabila seorang wanita itu sudah menikah dan punya suami, maka surga berada di telapak kaki suaminya. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang wanita meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, apabila ada seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dia hormat kepada suaminya, dia layani suaminya dengan baik, tidak mengeluh dengan segala kekurangan suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Sebaliknya, jika ada seorang wanita yang jahat sama suaminya, tidak patuh dan taat kepada suaminya, tidak melayani suaminya dengan baik, selalu mengeluh dengan segala kekurangan suaminya,
Maka wanita seperti ini kata Rasulullah, jangankan masuk surga, mencium surga saja dia tidak bisa. Oleh karena itu wahai kaum wanita, jadilah seperti Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan satu di antara 4 wanita yang dijamin oleh Allah masuk surga karena ketaatan kepada suaminya yang luar biasa. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Yang ketiga, golongan orang yang puasanya ditolak oleh Allah adalah seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, seseorang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya, padahal saudaranya sudah datang meminta maaf, maka pada hakikatnya kata Imam Al-Ghazali, seorang itu telah memperturutkan hawa nafsu buruknya dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, setelah kita memperbaiki silaturahmi dengan orang tua, dengan suami, dengan saudara, maka sempurnalah kita merayakan hari raya Idul Fitri. Setelah itu ada tugas utama yang harus kita lakukan, yaitu menjaga kesucian hari raya Idul Fitri ini, menjaga kesucian diri kita setelah kita dapatkan setelah melaksanakan ibadah puasa, agar jangan melakukan perbuatan yang kotor yang dilarang oleh Allah. Karena pada pagi hari yang mulia ini, iblis berteriak sekeras-kerasnya sehingga semua tentara iblis berkumpul. Wahai junjungan kami, wahai pimpinan kami, kenapa Anda berteriak sekeras-kerasnya pagi ini? Apa jawab pimpinan iblis? Wahai anak buahku, ketahuilah bahwa pada pagi hari raya Idul Fitri ini Allah telah mengampuni dosa-dosa orang muslim yang berpuasa. Bertahun-tahun kita menggoda mereka, bertahun-tahun kita merayu mereka, kita tipu mereka agar mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, agar mereka jauh dari Allah. Tapi hari ini dosa mereka itu telah Allah ampunkan. Sakit hati saya, kecewa saya. Lalu apa tugas kami sekarang, wahai pimpinan? Tugas kalian adalah kalian datangi umat Islam yang hari ini mereka sudah bersih, yang hari ini dosa mereka telah dihapuskan oleh Allah. Kalian rayu mereka, kalian tipu mereka, kalian goda mereka bil lazat, dengan segala macam kelezatan, wasyahawat, dengan memperturutkan hawa nafsu, wasyurbil khamar, dengan meminum minuman keras, sehingga hari ini mereka bersih. Maka hari ini juga mereka sudah harus kotor dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa tabarak wa qalim bi salati wa barakika ala ibadi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an bi ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da.
أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى الله عن أصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.